Halo guys, welcome back to my YouTube channel bersama aku Aralin, of course di Here Aralin. Hai guys, kembali lagi bersama aku. Gimana kabar kalian? By the way, hari ini weekend dan aku sengaja show di weekend karena kalau tidak weekend aku sedikit sibuk dengan beberapa tugas-tugas kampus yang memang belum kelar. Meskipun ini udah pada liburan, tapi by the way aku belum mulai liburan dan kayaknya aku kayak nggak punya hari yang benar-benar libur. But oke lah, nggak apa-apa karena aku enjoy untuk bikin ini. So, seperti yang udah aku janjikan kemarin bahwa aku bakalan ngelanjutin playlist fundamental data analysis. Di video yang keempat ini kita bakalan mulai melakukan analisis data tapi dengan pakai bahasa pemrograman yaitu Python. Oke, di layar kalian udah ada nih latihan fundamental analisis data with Python. Nah, sebelum kita lanjut ke ngoding, seperti biasa like, comment, dan subscribe video ini dan juga channel ini biar channel ini tuh makin berkembang dan aku makin semangat untuk sharing apa yang udah aku pelajari kepada kalian. Dan jangan lupa untuk share video ini kepada teman-teman kalian yang membutuhkan. Siapa tahu ini bisa bermanfaat untuk aku, untuk kalian, dan untuk banyak orang. So let's get a dive in. Nah, di sini aku udah nyiapin sebuah file, sebuah folder yang dimana ini khusus untuk latihan fundamental analisis data with Python. By the way, ini aku udah push di sebuah repository di GitHub aku. Untuk kodenya nanti kalian bisa download di description. Nanti aku cantumin di bawah. Oke. Nah, di sini udah ada sebuah, ini beda aku pakai VS Code ya. Aku udah nyiapin sebuah file Jupyter Notebook yang namanya di sini adalah wrangling.ipynb dan juga sebuah folder dataset yang dimana ini ada day dan hours. Nah, di sini aku memilih sebuah case yakni analisis data pada bisnis perentalan sepeda. Oh ya, kalau nggak salah ini itu kemarin aku baca di dokumentasinya kayaknya ini tuh perentalan sepeda di daerah Washington DC. Seperti yang kalau kalian masih ingat kemarin sebuah workflow dari analisis data yang pertama itu bakalan dimulai dari sebuah pertanyaan bisnis. Di sini aku udah nyiapin 3 buah pertanyaan aja karena ini cuma kayak gimana ya, aku mau sharing dan kalian nanti bisa kembangin lagi. Kalian mau bikin pertanyaan yang lebih banyak lagi, tidak masalah, that's so good guys, that's better. Dan di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimanakah tren perentalan sepeda bulanan selama periode analisis jika dilihat dari jenis perentalan member dan non-member? 2, bagaimana tren perentalan jika dilihat dari waktu weekend dan juga weekday? 3, di jam-jam berapakah perentalan sepeda tinggi dan rendah? Dan ini ada satu pertanyaan bonus yakni insight yang bisa diberikan dari hasil analisis yang telah kita lakukan. Nah, kita punya 3 pertanyaan pokok pada analisis data dan 1 pertanyaan untuk meminta sebuah rekomendasi. Kalian juga harus ikut ngoding ya guys, by the way, biar apa? Biar ilmunya bisa terserap dengan baik. Seperti itu. Nah, langkah pertama di sini adalah kita harus mengimport dependencies dulu, yaitu kayak istilahnya modul atau library atau package yang kita gunain. Nah, di sini aku bakalan menuliskan mungkin sekitar 4 atau 5 package atau modul. Kalian bisa ikutin aja. Oke, kita mulai. Nah, di sini aku mengimport 4 buah package yang dimana namanya adalah pandas yang memang sangat common use banget untuk manipulasi data. Lalu ada NumPy yang bakal digunakan untuk sebuah operasi matematika, ini nanti membantu operasi statistik. Lalu ada juga Matplotlib dan juga Seaborn untuk membantu visualisasi data. Oke, kalau udah import ini kita lanjut ke data wrangling. Oh ya, by the way, video ini hanya fokus pada data wrangling aja. So, belum akan kemana-mana, belum akan ke EDA ataupun visualisasi, kita baru ada di data wrangling segmen. Oke? Nah, menurut yang udah aku pelajari kemarin, dalam proses data wrangling itu ada 3 subproses lagi. Yang pertama adalah gathering, yaitu semacam load data, lalu mengamati data secara singkat, lalu juga ada assessing, itu untuk melakukan penilaian pada data yang udah kita load tadi, lalu ada cleaning, itu membersihkan data. Jadi setelah kita menilai data apakah itu datanya berkualitas bagus atau enggak, kira-kira datanya itu butuh dilakukan pembersihan atau enggak, kita bisa lakukan tindak lanjut di pada tahap cleaning. Seperti itu. Oke, lanjut kita akan mulai dengan gathering data. Ini aku pakai markdown dulu biar enak guys. Biasanya tuh aku selalu kayak gini. Nah, di sini karena kita punya 2 data, yaitu data harian dan juga data tahunan, aku bakalan import satu-satu. Nah, ini dia. Ini adalah datanya. Aku pakai head aja. Oke. Jadi ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 16 kolom. Yang mana instan ini kayak
mungkin ID datanya, lalu ada date day, ini tanggalnya, lalu ada season, ini kalau nggak salah kemarin musim, lalu ada year, ini tahunnya, lalu ada month, itu bulannya, holiday, apakah itu holiday atau enggak, lalu ada weekday, apakah itu weekday atau enggak. Jadi kalau misalnya dari kita bisa lihat di sini ya, kalau misalnya dia itu ke 6 dan ke 0, berarti bentar. Ah ya. Oh, kalau holiday itu kalau nggak salah itu loh, apakah dia itu tanggal merah atau enggak. Jadi kayak ada hari-hari libur apa kayak gitu. Nah, kalau weekday ini berhubungan dengan working day. Kan bisa lihat di sini kalau misalnya di weekday-nya dia itu 6 dan 0, dia bakalan working day-nya false. Berarti di hari ke-6 ini adalah Sabtu dan 0 ini adalah Minggu. Jadi di working day dia false. Sementara kalau udah mulai 1, 2, 3, 4, 5 dia udah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dia bakalan true kayak gitu. Lalu ini ada weather sheet, ini cuaca, ini temperatur, ini juga atem, kayak sih juga berkaitan dengan temperatur, humidity, kelembapan, wind speed, ini kecepatan angin. Nah, casual dan registered, dan dimana casual ini adalah non-member dan registered ini adalah member, dan count ini adalah jumlah dari casual dan registered. Ini bisa dijumlahkan 3, 3, 1, 6, 5, 4 sama dengan 9, 8, 5. Oke, 1 tambah 1, that's simple, 2. Oke, sorry. Nah, ini tadi adalah data per hari. Sekarang kita bakalan load data per jamnya. Ini copy aja, guys. Menjadi seorang programmer, kalian harus pandai ngopi. Skill copy paste itu bagus. Ctrl D, hold. Seperti itu. Nah, ini tinggal kita run. Nah, ini dia. Instant, date, day, season, year, month, hour. Nah, di sini ada jamnya. Ini jamnya itu dari 0 sampai 23 yang merepresentasikan selama 24 jam. Yang sisanya itu sama aja, bedanya cuma di bagian sini ada hour-nya aja. Gitu. Jadi selama ini masih belum ke 23, di bagian date day-nya dia masih tetap 1 terus. 1. Berarti hari 1. Kalau di sini dia udah pindah, ini kan ada 1, 2, 3, 4. Oh iya ya, ini yang bulannya, yang ini yang tanggalnya. Oke, guys, ini bulannya, ini tanggalnya, kayak gitu. Oke, lanjut kita masuk ke tahap assessing data. Jadi kalau gathering data tuh simpel ya, guys, masih cuma sekedar kita ngeload aja, kita ngeload datanya. Nah, di tahap assessing data ini nanti kita bakalan menilai apakah data-data ini bersih atau enggak, apakah data-data ini butuh penanganan yang lebih atau enggak, kayak gitulah. Ini nih kayak ngono, guys. Ini nih kayak ngono. Oh ya, betul, kalau kalian notice, biasanya kalau ngoding di VS Code itu ada itu enggak sih? Ada apa ya namanya ya? Kayak berwarna gitu, terus tiba-tiba ada yang muncul di atasnya buat ngebantu kita gitu kan. Ini entah karena apa punya aku mati. Udah lah, aku ngandelin ini aja, ngandelin feelingku aja. Kita ngandelin feeling dan hafalanku aja. Kalau aku nggak tahu, nanti aku bakalan googling. Nah, di sini ada df info. Kalau kita mau cek, kita bisa pakai function atau metode atau apalah inilah pokoknya namanya. Aku juga nggak terlalu yang inget-inget banget. Pokoknya pakai ini info. Nah, ini kita bisa ngeluarin, kita kasih output tentang data frame yang udah kita buat, itu informasi di dalamnya ada apa aja. Nah, di sini terdapat 731 entries. Oh ya, by the way, ini tadi kalau nggak salah, guys, ingatku, datanya itu adalah perentalan selama 2 tahun di tahun 2011 sampai tahun 2012. Jadi dari awal Januari 2011 sampai akhir Desember tahun 2012. Jadi selama 2 tahun. Di sini ada 731 entries dengan kolomnya ini. Lalu di sini ada tipe datanya, ada float sebanyak 4, lalu ada integer sebanyak 11, lalu ada objek sebanyak 1, kayak gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini 731 itu udah dari atas sampai bawah 731, yang dimana menandakan bahwa tidak ada missing value di dalam data ini. Tapi nanti tetap kita harus cek lagi. Nah, nggak cuma pakai info aja, kita juga harus cek statistik deskriptif dari data ini. Oh ya, kalau misalnya kalian mikir statistik deskriptif itu kita harus cari main sendiri, itu cari median sendiri, terus golek modusnya sendiri, nggak usah, guys. Ada sebuah cara yang dimana ini udah disediakan oleh pencipta Python, dan ini
ini itu sangat memudahkan sekali. Dimana caranya adalah kayak gini. Kita pakai yang namanya describe. Nah, ini nanti bakalan ajaib banget, boom. Kita nggak usah mendefinisikan min sendiri, terusan apa ya namanya, median sendiri, terus pakai modus sendiri, nggak usah. Karena dengan describe kita udah bisa langsung jebret semuanya. Nah, buat bikin tambah komplit lagi, di sini kita bisa masukin parameter all kayak gini. Jadi semuanya nanti dari unique, top, dan frekuensi itu masuk. Kalau misalnya nggak pakai all, aku add dulu. Itu cuma count, min, standar deviasi, min, terus ini ada kuartil, dan juga nilai max. Tapi kalau misalnya kita masukin include all, ini nanti bakalan lebih informatif lagi. Seperti itu. Di sini kita bisa lihat ya, jumlahnya sekian. Instanan, oh ya, by the way, yang unique, top, dan frekuensi ini itu berarti datanya adalah, kalau none berarti datanya itu bukan objek. Tapi kalau ada nilainya seperti deadeye ini, berarti datanya adalah objek. Oh ya, aku baru nggak guys, ternyata deadeye, oh iya guys, deadeye itu bukan datetime tetapi objek. Jadi ini nanti perlu kita beresin, perlu kita parsing. Oke, kita tangkap dulu ya, kita simpan dulu. Kita nanti perlu beresin deadeye-nya, kita parsing dari yang objek, kita bentuk ke, kita rubah ke format datetime. Season, year, sekian, month, datanya dicek dulu. Holiday 0,1, weekday maksimal 6, oke. Working day, weather sheet, temperatur, oke. Berarti yang objek cuma deadeye aja ya, cuma deadeye aja. Ya, ini nanti kita ubah ke datetime. Seperti itu. Ini sekian sebarannya. Lalu min, nilai min. Ini untuk nilai-nilainya. BTW karena ini bukan yang apa ya? Ini untuk register, untuk member, untuk non-member nilai maksimalnya sebanyak 3.410 dan untuk registered sebanyak 6.946 dalam sehari. Karena ini nilai maksimal, jadi belum total keseluruhan selama 2 tahunnya. Jadi ada hari maksimal, ada sebuah hari di mana peminjaman perentalan maksimal itu mencapai sekitar 8.714 peminjaman, seperti itu. Oke. Nah, ini tadi dari data. Sekarang kita coba ke yang bagian Hour data. Hour DF. Oh iya, belum di ini ya? Belum di ini. Bentar. Harusnya itu dulu, guys. Nah, ini Ctrl D biar salah. Hour kontrol. Nah, oke. Di sini ada, tuh kan kalau misalnya ini per jam, itu jauh lebih banyak lagi. Yang tadinya cuma 731 sampel, 731 baris, ini udah mencapai 17.379. Itu float sebanyak 4, integer 12, dan objeknya itu ada 1. Oh iya, sama. Ternyata kita harus parsing deadeye di kedua data. Sama ya. Cuma beda ada ininya aja, ada hour-nya aja. Seperti itu. Nah, ini untuk statistik deskriptifnya. Deadeye. Karena objeknya cuma 1 aja. Nah, di sini berarti ada casual dan registered. Casual itu non-member dan registered itu member. Ada jam di mana dalam waktu 1 jam itu peminjaman terbanyak itu adalah 367 peminjaman ditambah 886 peminjaman. Total 977 dalam waktu 1 jam aja. Gitu. Dan yang paling sedikit adalah berapa ini yang paling sedikit? Mana ya minnya ya? Oh, minnya yang mana? Aku no guys, jadi ada hari di mana? Tapi kok ini konnya 1 ya? Woi, oke deh, nanti kita beresin. Main instant. Tuh kan kalau ini bener 2022 benar, tapi kalau yang ini 0
but why this is 1? Kayak gitu. Oke, nanti kita bisa cari yang count ini di sampel yang keberapa, kita bisa cari pada bagian nanti data cleaning. Seperti itu. Jadi beberapa insight yang bisa kita dapatkan adalah kita harus cek duplikasi data. Kita harus cek duplikasi data, guys. Aku mau cek dulu duplikasi datanya. Kita mulai dari yang dari DF. Duplikasi data. Berarti dari DF dot duplicate itu aja duplicates. Coba nanti kalau salah tinggal dibenerin. Salah. Duplicated. Nah, bener. Oh, 0. Berarti di data yang dari data itu tidak ada duplikasi, jadi kita nggak usah mikirin untuk beresin duplikasi. Tuh. Lalu untuk yang whole, apakah ada duplikasi? No, sama. Jadi aman ya. Duplikasi aman. Duplikasi aman. Oke, duplikasi aman. Terus kita cek missing value-nya, jangan lupa. Duplikasi data dari miss value dari sama dengan dari df.is no. Apakah ada yang kosong? Is no sum. Oh, lupa. Ini harusnya di itu. Dai. Apakah kosong? Kosong semua. Jadi semuanya bersih ya, guys. Semuanya bersih, nggak ada missing value-nya. Itu untuk yang dai. Sekarang kita coba yang whole. Apakah ada whole? Sumpah aku ngerasa kayak ngoding di notepad. Nggak ada petunjuk sama sekali. Pakai feeling, guys, aku. Iya, bersih semuanya. Berarti aman ya. Kita cuma punya tugas buat parsing data ini sama cek HOR terkait fitur count yang tidak selaras dengan jumlah kasual dan juga registered. Oke, gitu. Berarti kita tambahin yang keempat untuk missing values itu aman. So kita nggak perlu mikirin missing values. Kayak gitu. Oke, proses assessing udah kelar. Kita udah dapat beberapa insight. Dan sekarang saatnya kita lanjut ke tahap resek-resek data, yaitu cleaning data. Oke, di sini. Cleaning data. Yang pertama, kita mau parsing dulu. Asik. Parsing nggak tuh? Parsing datetime. Dari df data yang udah dibentuk, yang susah juga yang ngomongnya gimana ya? Dari df data itu nanti adalah dari df data yang udah diparsing format variabelnya dari objek ke bentuk datetime kayak gitu. Harusnya sih bener ya, harusnya bener. Tapi sumpah ini ke bawah kemana? Entah, aku juga nggak tahu ya. Biasanya tuh bisa, tapi kok tidak bisa. Info, kita cek apakah nanti akan berhasil. Nah, udah. Data yang tadi awalnya itu objek, sekarang udah bisa berubah ke datetime gitu. Berarti bener ya ini fungsinya ya. Bener. Sekarang kita juga jangan lupa ngerubah yang juga HOR. Oke. Nah, yang awalnya tadi objek sekarang udah berubah ke
that time. Oke ya, berarti yang proses ini udah selesai ya. Nah, sekarang, sumpah ini baru banget, ini baru. Karena kenapa? Kemarin aku nggak terlalu ngeh ya sama yang bagian ini. Nih. Yang bagian ini nih guys. Yang di non-member itu 0, yang di registered 0, tetapi kenapa yang di count itu ada 1? Berarti kan salah ya? Berarti kan salah. Aku mau cek dulu, tapi itu yang mana? Apakah aku harus membuka dulu? Aku mau coba. Cek count feature. Nah, di sini aku mau coba-coba dulu karena sumpah guys, ini posisiku gini ya. Aku tuh di case kemarin aku juga pakai data ini, tapi aku nggak sampai ngeh ke yang situ gitu loh. Ada nyempil 1 itu, dan sekarang aku baru ngeh dan aku harus selesaiin ini dengan VS Codeku yang lagi nggak terlalu aktif. Ini coba kalian bisa lihat kan, ini putih, beneran putih, nggak ada merahnya, nggak ada oranye. Biasanya kan ada bantuan gitu ya. Bahkan ini kalau misalnya aku loading pun juga bakalan lama. Tapi nggak apa-apa, aku nggak takut. Kan ada AI. Aku mau coba dulu. Count. Bukan ya. Bukan ya, tadi Hour ya. Hour df count yang dimana dia bernilai 1. Iya nggak sih? Iya ya. Apakah ini bisa di print? Aku mau cek dulu. Kalau nggak bisa, coba aku mau lari ke Gemini atau ke apalah itu, ke AI. Aku mau cek. False true. Oh, dia ada di indeks keempat guys. Aku mau coba cek. Hour df dot head berarti ya. Head. Kita cek. Oh iya. Tapi kok dia register 0. Bentar. Kalau gitu berarti ada posisi di mana ketika casual itu 0 terdapat registered 1. Jadi count-nya 1. Terus ada saat di mana casual itu 1 tapi registered 0. Jadi count-nya tetap juga 1. Karena ini tadi itu ngerekap dari semua data, otomatis dia bakalan ngambil salah satu. Entah itu dari yang kondisi casualnya 1 dan registerednya 0, atau yang casualnya 0, registerednya 1, karena hasilnya akan sama-sama dengan 1. Kayak gitu sih harusnya. Mungkin aku bakal cek lagi. Gimana kalau ini registered yang dimana dia itu 1? Ya kan? Berarti dia ada di sini. Terus yang casual false. Waduh, ini susah ini guys. Kalau udah sebanyak ini, gimana ngeceknya ya? Hour print x when sum when casual sama dengan 1. Kalau misalnya n hour df registered sama dengan 0. Wah, instead. Oh, ini. Wah, tidak bisa guys. The truth value of series is ambiguous. Use empty bold item any or all. Kayaknya aku butuh bantuan Gemini deh. Oke, kita buka dulu. Aku nggak bakalan itu ya, gengsi di sini karena ChatGPT aja deh. Karena aku butuh dan aku akan pakai. Ops. Coba ditunggu.
Jadi bukan pakai N ya, bukan pakai, di Pandas kondisi tidak boleh pakai N, tetapi pakai operator bitwise dan wajib pakai tanda kurung. Max, index, max, print index. Oke, aku mau coba. Tadi berarti max N ini tidak boleh, berarti pakai bitwise. Terus ini dikurung. Bentar. Ini dikurung. Yang ini juga dikurung. Gitu. Terus X sama dengan our df.index ngambil max X. Rank index is not callable. Gimana sih tadi? Max index max. Copy aja deh. Ntar print index ada di indeks 210, 598 dan sekian banyaknya. Terus kalau misalnya ketika 0 dan ini 1, oke, berarti terpecahkan ya. Jadi ketika ada casual 0 dan registered 1, itu nanti pasti bagian count itu adalah 1. Dan ada kondisi lagi di mana ketika casual itu 1 dan ketika casual itu 1 dan registered itu 0, countnya pasti juga 1. Nah, karena ini tadi yang data di atas yang di-describe itu ngitungnya bukan karena relasi harus ini sama sini itu berhubungan, tetapi karena memang dia menghitungnya, dia ngeceknya itu per kolom, akhirnya benar pada casual itu nilai paling minimal adalah 0 dan di registered itu nilai paling minimal adalah 0, tetapi di count itu nilai minimal adalah 1 karena tidak ada kondisi di mana ketika casual 0, registered 0 dan itu harusnya countnya 0, itu nggak ada. Kalau nggak percaya kita coba lihat apakah ada indeks di mana ketika casual 0 dan registered itu 0. Aku mau coba apakah ada. Nggak ada, berarti bener ya. Oke, udah terpecahkan. Nah, oke guys, jadi itu tadi datanya udah bersih. Aku mau simpan dulu dari df to csv, data dayclean. Iya, dayclean nggak tuh? Dayclean.csv. Oh, itu byclean. Maaf. Our df to csv. Berarti our clean.csv. Ini ya, ini harusnya bisa. Oke, nah udah kesimpan di dayclean dan hourclean. Oke guys, nah itu tadi video kita hari ini, video aku hari ini terkait dengan data wrangling pada fundamental data analysis. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe biar videonya ini berguna, dan juga share untuk bergunanya biar ke banyak orang, nggak cuma buat kita tok. And I think that's enough. Jangan lupa untuk tetap stay tune di playlist ini karena di minggu depan aku bakalan lanjut ke proses exploratory data analysis. Thank you very much for watching me. Matur nuwun sanget and see you at the next video.